kita dicintai oleh Allah. Nanti akan ada bahasannya tentang itu tentang masyarakat ini, ayat yang selanjutnya. Cuma ini prolognya saja ya. Jadi saya tidak henti mengatakan, memberikan motivasi kepada ibu dan khususnya saya sendiri. Oh, berarti saya ini masuk kriteria, baru salah satu kriteria orang yang dicintai oleh Allah. Makin kesini tuh makin paham agama gitu Bu, bukan makin jeblos gitu. Kalau ibu makin jeblos, makin gak paham, makin bingung, makin gak ngerti, makin salah dalam bersikap, makin sering kepleset gitu. Banyak masalah dengan orang juga, itu tandanya tidak dicintai oleh Allah. Nggak paham. Orang yang paham itu pasti sikap perilakunya akan dituntut terus oleh Allah. Itu cirinya Bu. Sedangkan orang yang selalu dituntut perilaku dan sikapnya, ibadahnya, itu kan harus ada ilmu. Nggak ada ilmu nggak bakalan tuh. Mau merenung, ya Allah, saya pengen hidup bahagia dunia akhirat tapi di rumah aja. Gak bisa Bu, harus belajar. Harus, karena ilmu sama dengan iman. Gak apa-apa, benar juga ibadah. Jadi orang yang imannya makin tinggi makin bahagia. Kenapa? Karena benar dalam bersikap, bertingkah laku. Benar orang yang imannya tinggi. Kalau sudah benar, kata Allah, aku akan derajat orang itu. Aku akan angkat derajat orang yang beriman. Yang beriman. Kita lanjut saja. Sebelum kita memasuki ini, kajian ini, kita tidak henti-hentinya mensyukuri nikmat Allah ya Bu ya. Supaya apa? Supaya Allah tambah lagi pengetahuan kita. Supaya Allah tambah lagi ibadah taat kita kepada Allah. Supaya Allah tambah lagi pemahaman kita tentang hidup. Kalau sudah paham, hidup itu kita bermakna. Kalau sudah bermakna, bahagia. Jadi gimana caranya? Tidak henti sebelum melakukan suatu aktivitas, kajian, bersyukur kepada Allah. Karena orang bersyukur akan ditambahkan. Begitu Bu. Lain syakartu lazidannakum. Allah tambah pengetahuan kamu ketika engkau bersyukur kepadaku. Ya Allah, alhamdulillah aku ikut kajian. Ya Allah, alhamdulillah walaupun capek. Jangan ngeluhnya gini. Aduh, gara-gara masalah ini jadi capek, rumah nggak beres-beres. Itu nggak bersyukur namanya. Kalau bersyukur itu yang diangkat adalah Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku bisa masih bisa diberikan kesehatan melangkah kaki ke sini. Jangan dilihat capeknya, alhamdulillah bisa dilangkahkan. Alhamdulillah saya dapat pengetahuan. Alhamdulillah ya Allah, setelah itu walaupun di rumah berantakan, walaupun masalah di rumah belum beres, tapi hatiku jadi tenang. Alhamdulillah ya Allah, gara-gara aku memiliki pengetahuan tadi. Itu dengan pengetahuan Bu, masalah sebesar apapun akan ringan. Itu hebatnya orang yang punya pengetahuan iman. Jadi kenapa Ibu mau bertahan duduk di sini seminggu 3 kali? Karena pasti ada nilai positifnya yang Allah berikan kepada kita. Apa? Jadi ringan hidup. Betul nggak Bu? Betul. Semua yang udah konsultan ke saya, hidup saya makin ringan. Masalahnya enggak sih sebetulnya. Tapi sebetulnya kalau kita hidup makin ringan, makin baik, itu artinya sebetulnya itu pasti ada perbaikan dari Allah. Pasti Allah akan memperbaiki segalanya Bu. Yang pertama yang Allah perbaiki di dalam kita dulu, di sini. Enggak tiba-tiba anak berubah jadi soleh gitu, enggak. Suami tiba-tiba kok sayang banget, setia dan sebagainya. Rizkinya tiba-tiba terbalik gitu. Enggak begitu. Yang kita kajian kemarin, pertama yang Allah hadirkan itu dari dalam kita. Setelah dari dalam baru dari luar. Itu prosesnya begitu Bu. Prosesnya begitu. Nah, jadi saya cuma
mengambil intisari dari kajian-kajian kemarin ya Bu ya, saya ulang-ulang ini, saya ambil yang inti-intinya yang saya sampaikan barusan. Punten yang belum ikut, saya belum begitu paham gitu ya. Tapi mudah-mudahan sudah paham karena sudah ikut kajian di mana di luar kali ya, Teh Edi. Insya Allah. Iya, insya Allah. Oleh karena kita meminta kepada Allah, ditambah lagi pengetahuan kita, ditambah lagi taat kita kepada Allah ya. Kita mohon sama Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ibu, kalimat ini sudah hafal semua. Nanti akan saya tambah yang lain. Ini pun kalimat doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mensyukuri nikmat Allah supaya kita terhindar dari mengeluh. Mengeluh itu akan merusak iman kita. Nah, itu saya pengen kita jaga iman kita ya Bu ya, dengan cara tidak mengeluh lagi gitu. Nah, nanti akan ada ya. Kalau tadi juga sebetulnya selalu mensyukuri nikmat Allah, apapun baik atau buruk itu baik ya, itu baik ya buat kita sebetulnya. Cuma bagaimana kita merespon masalah tadi aja sebetulnya. Nah itu nanti akan doanya yang lain. Yang ini udah hafal, udah nempel di sini. Tambah lagi Bu pengetahuannya, jangan hanya di situ aja. Nah orang yang bahagia itu orang yang pengetahuannya nggak berhenti. Bertambah. Kemudian kita sudah mensyukuri, sudah mengucapkan syukur kepada Allah. Jangan lupa kita bersolawat kepada, jangan ditinggalkan syukur dan solawat. Mau bekerja apa-apa kita baca memulai dengan memohon pertolongan Allah. Dan jangan lupa untuk bersolawat kepada Rasulullah. Nah, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau yang paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ucapkan dengan penuh rasa cinta, bukan hanya sebatas di lisan, di bibir. Rasulullah nggak dengar kalau cuma hanya di lisan. Allah tidak akan menyampaikan sholawat salam kita kalau cuma hanya di lisan. Kemarin saya ikut pengajian, lucu banget. Si yang ngajarnya begini, saya baca salawat di rumah sambil pegang tasbih. Saya punya target baca salawat sekian ratus kali sehari kan. Allahumma sholli ala sayyidina, sambil jalan, sambil duduk. Ada yang ngebisikin kuping saya, kata dia. Lucu banget. Bisikannya apa? Alah, kamu tuh salawat dusta. Hah? Ngomong doang kayak gitu, terus ketawa yang dengerin. Ngomong doang kamu sholawat katanya gitu. Bisikan kolbunya yang membisikkan kepada dirinya. Kenapa? Di rumah itu kan banyak cucian piring. Saya kan lagi libur, saya leha-leha, jalan-jalan, keliling, makan aja. Istri saya kerja terus katanya. Saya bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya tidak membantu pekerjaan istri saya. Apa yang ditegur kepada diri saya? Alah, kamu salawat cuma di mulut doang. Kalau kamu cinta sama Rasulullah, kamu bantu istri kamu bekerja. Di situ saya baru cuci piring. Mama, ini udah dipel belum katanya gitu kan? Aduh, anak saya punya belum ngerti. Akhirnya dia ngepel terus cuci piring bantuin istri saya. Itu artinya apa? Bersolawat bukan hanya di lisan. Ada orang saudara datang kepada kita, tolong dong, kita lagi baca sholawat Allahumma sholli. Enggak, saya lagi nggak punya uang nih. Oh, saya juga lagi begini, lagi begitu. Itu kalau Rasulullah dengar, kalau kalbunya berbicara, maka istri kalbu akan ketawain. Ngapain kamu sholawat sama saya nggak dipakai, cuma di mulut doang, gitu kan? Jadi kalau kita bersolawat artinya apa? Jadikan Rasulullah itu suri tauladan. Begitu maksud Rasul itu, Bu. Kenapa harus ada rasa cinta? Coba kalau kita ngikutin apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, pasti apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita semangat melakukannya, Bu.
Tapi kalau hanya di lisan saja, kebanyakan manusia di lisan sih Bu ya, pengen punya hajat, banyakin sholawat kata Ustaz, begitu kan kata Ustazah. Kemudian kalau pengen dapat rizki yang berlimpah, banyakin sholawat. Kalau pengen dapat keluar dari masalah, banyakin sholawat. Kita udah enggak begitu lagi pengajaran kita. Nah, itu pun penting Bu, penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, ruh dari sholawat tadi. Jadi saya nggak mau setakar kata bilang dengan bersalawat kepada Rasulullah, dengan ucapan. Tapi kita nggak ngerti makna ruh dari baca sholawat tadi. Kita harus sampai paham. Walaupun cuma 2 kalimat tadi, syukur dan sholawat. Bisa paham Bu? Pulang dari sini ada duri di jalan, apa kata Rasulullah? Singkirin. Berarti benar sholawat kita. Di rumah lihat rumah berantakan, gak langsung marah-marah, kerjain, Dek, harus saya bantuin dong mama, dan mama ini. Terus ya kalau mereka nggak bantuin nggak usah marah-marah. Contohin apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Masya Allah, indah nggak Bu? Prakteknya mudah nggak Bu? Apa kemarin kata para ulama? Kata Imam Al-Ghazali kemarin apa Bu? Dalam melakukan suatu kebaikan, ketika seseorang memaafkan orang lain, caranya bagaimana dia menjadi pemaaf? Dibiasakan. Pembiasaan itu harus dilakukan. Awalnya emang berat Bu, tapi ditahan. Besok kita lakuin lagi, ditahan. Pengennya ngomel sih, tapi nahan. Lama-lama gak ngomel kok Bu, kerjain aja, santai. Ajak tapi mereka supaya belajar aja. Nah itu. Maaf saja, tapi Ya. kalau udah ngerjain nih segitu banyak, udah capek amat orang begini banyak gak ada yang bantuin. Nah itu dapat nggak pahalanya? Itu bisa hancur pahala kita. Kebanyakan itu. Ada ngeluh, keluhan itu Bu, Ibu. Iman kita itu segini Bu. Kemudian kita mengeluh. Ternyata keluhan tadi akan merontokkan iman kita, jebrek ke bawah lagi. Rugi gak? Setan itu sama orang-orang yang soleh udah nggak bisa lagi dia menggoda supaya dia tidak melakukan itu. Ini orang nih udah terbiasa nih nggak marah. Ini orang sudah terbiasa sholat pada waktunya. Ini orang sudah terbiasa sholat tahajud. Ini orang sudah terbiasa berinfak bersedekah. Ini orang sudah terbiasa menolong orang. Aku udah nggak bisa goda dia. Ada satu trik lagi. Bagaimana supaya orang ini hancur pahalanya? Yang itu udah nggak bisa dia menggoda itu. Model-model seperti ibu-ibu udah susah banget tuh. Setan menggoda, gak usah sholat, gak bakalan. Kata setan, silahkan sholat sebanyak-banyaknya. Sholat aja, zikir yang banyak, sholat. Kalau suami nyuruh juga gak usah pernah peduliin. Kalau sholat itu ibadah. Itu setan tuh. Nanti kalau kita udah sholat banyak, ini gimana nih supaya hancur nih sholatnya? Suaminya ngomong gini-gini, saya ini ahli sholat, saya ini ahli puasa, saya ini ahli sedekah. Saya udah capek-capek kerja dari pagi, kok kamu begitu? Udah rontok tuh. Ini udah kajiannya tasawuf ya Bu ya, dalam ya, bukan dari luar lagi. Rontok tuh. Aku udah capek-capek ngelahirin kamu, mendidik kamu, apalagi udah usahain cari kampus sana sini, sekarang hasilnya kamu begini. Kata Allah, kamu tuh kerja karena Allah, karena pengen dibalas. Kalau tadi keluar kata-kata seperti Bu Zainab tadi, mama nih dari tadi udah kerja capek-capek, kok kamu enak-enakan. Berarti apa yang kita lakukan sepenuhnya bukan karena Allah. Sesuai dengan keikhlasan itulah pahala ganjaran yang akan Allah kasih kepada kita. Nah itu kebanyakan salahnya kita di situ Bu. Kurang bersyukur, kurang bersabar sama suami. Dari dulu hidup begini-gini amat. Padahal suami udah apa Bu? Banting tulang ya, udah berusaha terbaik buat kita.
Cuma emang dikasihnya segitu sama Allah. Kita nggak mensyukuri. Kenapa seorang istri itu banyak masuk neraka? Dari situ, dari mulut, Bu. Hati-hati deh sekarang ya, Bu ya. Ya. Satu lagi Ustazah, maaf. Iya. Kalau yang suami ngajak istri ini ke tempat tidur, enggak begitu-begituan gitu. Enggak kenal lagi barang begitu. Nah, yang dulu nikmatnya dapat 2-3 anak tuh dari mana? Iya. Ya, ini pertanyaan karena saya pernah dengar kayak gitu. Ibu kasih tahu kalau ada istri yang seperti itu, malaikat itu akan melaknat dari malam sampai pagi kalau dia membuat suaminya murka. Catatan Bu, ini suka salah pemahaman nih, yang menjelaskan kurang jelas atau ibunya nggak bertanya. Kalau suaminya marah, karena saya punya teman Bu, suaminya sabarnya luar biasa, ditolak sama istrinya itu ketus lah gitu ya. Apa yang keluar dari mulut dia? Dia cerita ke saya, orang teman saya. Ini pil katanya. Suamiku kalau aku lagi kayak gini. Iya. Dia bilang capek, males gini. Dia angkat tangan, ya Allah, jangan kau laknat istri saya. Masya Allah. Iya, jangan kau laknat istri saya. Ya, malaikat, dia ngerti agama. Jadi orang sukses sekali. Masya Allah pokoknya ya. Gitu ya Bu Zainab, kasih tahu dia. Kalau emang alasannya males, kecuali alasannya ya sakit, ya capek, ya dikomunikasikanlah di rumah tangga gitu. Ini belum masuk materi Bu, udah mau jam 11. Tapi saya mohon sama Allah, apa yang terbaik yang saya bisa berikan buat makhlukmu ya Allah, buat sahabat saya, buat jamaah saya. Inilah yang keluar dari mulut saya karena Allah menghadirkan pengetahuan di sini. Saya kalau mau berangkat juga terserah Allah, saya mau mengajar apa ya. Kadang-kadang udah saya persiapkan panjang lebar, udah saya hafal ayat, cari ayat sana sini. Bukan itu udah saya ridho gitu. Berarti ini yang terbaik. Ya, mau masuk materi Bu sekarang. Ya. Sebetulnya rencana saya itu tadi buat mengingatkan aja. Kadang-kadang kita kan suka lupa ya Bu ya. Pengajaran yang kemarin itu semua itu, Masya Allah, itu mutiara semua bagi saya. Kan saya belajar dari diri sendiri. Bukan hanya ingin mengajarkan doang, enggak saya Bu. Khususnya buat diri saya sendiri. Jadi saya mau mengajarkan ini saya praktekkan dulu. Luar biasa Bu. Jadi belum saya sampaikan kemarin itu, nah ternyata Allah uji dulu sama saya. Kamu bisa gak nih? Nah, kalau ingin menyampaikan kepada umat, maka lakukan dulu itu. Kamu ingin mengajarkan sabar, kamu ingin mengajarkan memaafkan, kamu ingin mengajarkan melapangkan dada. Kita dulu, yang berbicara dulu harus bersabar, memaafkan, lapang dada. Nah insya Allah itu akan ngena gitu. Saya belajar begitu dari guru-guru saya. Kamu jangan ngajarin sabar, kamu nggak sabar, begitu. Masya Allah. Iya. Nah, saya malu, ya Allah. Gitu. Wah, ampun sama Allah. Lanjut. Al-Imran ayat 133 ya. Kemarin 133. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi ciri orang bertakwa itu berinfak baik dalam keadaan dia lagi Covid, enggak Covid, lagi susah, lagi senang, lagi maju, lagi mundur, jatuh, tetap dia ingin berinfak. Ciri orang yang bertakwa ya. Wal kadhimina al ghaidh. Nah, selanjutnya apa? Ini berarti lebih tinggi posisinya. Kalau Al-Quran mengatakan dari awal, itu berarti lebih rendah. Nah, kemudian ada kalimat selanjutnya, berarti ini lebih tinggi, berarti lebih sulit. Memaafkan. Kalau bersedekah orang banyak yang sanggup, tapi memaafkan sulit ya. Maka di sini wal kadziminal ghaidh. Saya mengulang yang kemarin sedikit ya Bu ya. Memaafkan. Bukan memaafkan, menahan amarah. Menahan amarah itu Bu, yang kemarin di review lagi, bukan setakar menahan doang, tetapi harus bisa melapangkan. Karena kalau hanya menahan kemudian dia disimpan di sini, itu seperti sekam dalam
api dalam sekam. Sekali-kali dia bisa keluar, meledak. Yang diinginkan oleh Allah bukan begitu. Kalau kamu sudah bisa menahan marah, artinya sudah kamu lapang aja gitu. Ya sudahlah, nggak ada lagi. Kalau saya sudah punya, kalau saya sudah bisa, kalau saya sudah ini, saya akan balas. Bukan begitu. Wal kaziminal ghaiz itu artinya kalau sudah nahan marah waktu itu sudah lebih dalam lagi, dia lapang dadanya. Yang selanjutnya ini lebih susah lagi. Wal afina 'anil nas, dia memaafkan sebelum orang lain minta maaf. Ini belum saya jelaskan terlalu panjang kemarin. Begini Bu contohnya. Kita berantem nih sama suami. Nah, sama suami aja, ngapain sama tetangga? Orang seringnya sama suami. Jadi berantem tuh, udah gitu. Pokoknya kalau belum dia yang duluan ngomong, karena dia yang salah kan, aku nggak bakalan memulai. Nah, begitu. Kalau belum dia yang duluan minta maaf, aku nggak bakalan memaafkan. Orang yang takwa itu kata Allah, sari'u, bersegera. Kalau bersegera, siapa duluan Bu? Yang duluan. Maukah kita termasuk golongan orang yang bertakwa? Berarti walaupun pasangan kita yang bersalah, kita duluan memaafkan. Betul nggak tadi? Yang salah suami Bu. Ini contohnya yang salah suami. Iya. Mbak Suna, maafin deh. Kelakuan suami saya yang dulu nyakitin, yang dulu gini gitu. Saya maafkan ya Allah. Itu ciri tandanya kita bertakwa. Jadi orang bertakwa itu yang memulai. Anak kita nyebelin ya Bu ya. Sebelum dia minta maaf, sebelum gak bakalan aku maafin. Dalam hati maafin, tapi ajarkan. Beda ya Bu ya, kalau ke anak, ke murid, ajarkan dia, suruh minta maaf. Tapi di dalam lubuk hati yang terdalam kita sudah memaafkan dia. Jangan gara-gara belum dia minta maaf, nanti ngelunjak lah, nanti apa gitu. Pokoknya di sini tuh. Di sini lapang, di sini boleh. Kalau ke anak, ke murid. Beda kalau ke suami, ke tetangga, ke sahabat, jangan sama. Memperlakukannya jangan sama Bu. Kenapa? Kalau ke anak kan harus dididik. Tapi di sini sama dengan orang lain sama, memaafkan, lepas gitu, lepas. Ya sudahlah. Kata Ghafaro itu kemarin apa Bu? Ghafaro. Menutup, menghapus, menganggap nggak ada. Ya sudah, dilewati aja. Kan begitu Ghafaro itu. Ketika kita punya salah, Allah itu ketika kita istighfar, kemudian kita memohon apa kepada Allah? Ditutupi kesalahan kita, kemudian dihapus. Kenapa ditutup dengan dihapus? Karena kalau hanya ditutup saja, suatu waktu Allah akan buka kembali. Kemudian kalau dihapus, Allah akan menghilangkan dan tidak akan ada efek samping setelahnya. Karena ingat Bu ya, dosa itu ada efek samping. Ada efek samping. Kenapa ya saya sekarang kok jadi tiba-tiba bergelisah, tiba-tiba resah? Jangan salahin Allah. Ini takdir Allah, Allah kan yang menakdir. Jangan melihat seperti itu. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, kata Allah. Karena dosa kamu, mungkin tadi ngapain? Mungkin ada perasaan apa di dalam hati, atau mungkin lihat di jalan melotot, lihat ada yang kinclong. Matanya jadi. Iya, kita nyangkanya itu bukan dosa gitu. Lihat TV kebablasan terus aja. Nah gitu. Lihat WA di luar kendali itu sudah berjam-jam, anak, suami, waktu sholat, waktu zikir, waktu apa terlewati. Tiba-tiba udah selesai. Kenapa ya aku kok resah ya, gelisah ya, tiba-tiba ya apa? Banyak istighfar. Itu yang menurut kita kayak nggak dosa. Gimana yang benar-benar dosa itu Bu? Masya Allah. Jadi jangan kita berprasangka bahwa apa yang kita lakukan tidak akan ada efek. Ada efek di dunia maupun di akhirat.
maghfirah. Kita pengennya diapain dosa kita tuh sama Allah? Hapus. Dihapus dan tidak ada efek. Maka banyak-banyaklah beristighfar dan taubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya. Dan kalau bisa Bu, bukan hanya ya Allah ampuni dosa saya, terus selewat aja. Dosa saya banyak sih. Harus dipreteli apa dalam diri, di dalam kalbu kita tuh harus tahu dosa kita apa. Ya Allah, tadi saya ini. Ya Allah, tadi saya ini. Allah tuh senang dengan pengakuan yang jelas. Karena kalau pengakuan yang gak jelas, itu tidak akan, efek dari dosa kita itu tidak akan terlalu besar dihapusnya oleh Allah. Karena kita tidak ada kesungguhan yang luar biasa. Kata Allah, la yaqbalullah du'a min qalbin lahin ghafil. Allah itu tidak akan menutup dosa kamu. Doa kamu tuh gak diijabah kalau kamu tidak sungguh-sungguh. Kesungguhan doa itu karena kita ngerti apa yang kita minta. Minta dosa dihapuskan, kita ngerti dosanya apa. Kita ngelirik di jalan, kemudian nonton TV berlebihan, kemudian kita berhayal yang enggak, kita menganggap itu dosa, padahal kata Allah itu dosa. Kemudian yang kita minta ampun kepada Allah, ya Allah tadi saya sudah marahin anak, saya tadi udah ngebentak suami, itu aja ya. Menurut kita dosa kita itu. Kata Allah, dosa kamu itu bukan itu. Bukan itu aja maksudnya. Bukan itu aja, banyak. Sehingga ketika kita minta, yang kita mintakan itu kesalahan kita banyak nih Bu. Yang kita mintakan itu, oh ampuni dosa saya. Kita nyangkanya yang kita pikirkan itu dosa A, B, C. Akhirnya pengguguran dosa itu enggak optimal karena kita nggak ngerti dosa apa yang kita lakukan. Begitu. Ini kok orang ilmu tasawuf itu ya Bu ya, baru terbesit inget teman sebel nih, itu udah dosa. Dan emang iya benar Bu. Makanya mungkin maaf saja. Kalau kita merasa berbuat kesalahan, terus katanya sebelum tidur malam itu gitu. Sebaiknya memaafkan kesalahan orang yang Iya. mungkin kayak gitu. Nah, kenapa kita belajar tentang ayat ini? Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya mencantumkan ini supaya kita menjadi hamba yang selalu bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ada pelajaran yang lebih berharga dari itu. Kalau ingin diampuni oleh Allah, kalau ingin dimaafkan oleh Allah, jadilah engkau menjadi seorang pemaaf. Ayat ini mengajarkan bukan minta maaf aja kepada manusia. Kalau kepada Allah minta ampun. Tapi apa yang diajarkan oleh Allah? Jadilah engkau pemaaf. Karena di ayat selanjutnya, Innallah wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa adalah pemaaf. Dan pemaaf itu adalah sifat orang yang baik. Dan orang yang baik ini yang Allah cintai. Coba Bu. Jadi kalau mau merangkai sesuatu, pengetahuan harus terangkai Bu. A, B, C, D. Maka itu jadi pengetahuan. Kalau enggak, sepotong hilang, sepotong hilang, sepotong hilang. Susah untuk kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Tapi kalau terangkai, ngerti. Jadi kita duduk, berdiri, tidur. Kan kata Allah orang berzikir itu duduk, tidur, berdiri. Dia rangkai semua pengetahuan, maka mudah untuk diaplikasikan ilmu yang Allah berikan. Jadi yang tadi, orang baik itu salah satu ciri orang bertakwa. Dan orang yang baik itu muhsin. Muhsin itu cirinya orang pemaaf. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa Bu? Ini saya mengutip para ulama. Ibn Abbas mengatakan, jadi
Kebanyakan manusia mengklaim, ya Allah saya cinta sama engkau. Nah, kata Allah, sekarang jawabannya, apakah Allah cinta sama kita? Kebanyakan orang mengklaim cinta sama Allah. Tapi kata Allah, aku belum tentu cinta sama engkau. Allah akan uji dulu, Bu. Dengan apa? Dengan hal-hal yang kita bahas ayat kemarin itu. Wasari'u. Apakah kita gemar berinfak, bersedekah? Apakah kita juga mampu menahan amarah? Apakah kita selanjutnya yang lebih tinggi lagi, mampu selalu memaafkan kesalahan orang lain? Dan bukan nunggu orang minta maaf, tapi Kita memaafkan memaafkan lebih dahulu, menyayangi lebih dahulu, mencintai lebih dahulu. Jangan nunggu dicintai sama suami. Cintai lebih dulu suami kita. Nah, itu orang yang, nah ini kata Allah, ciri tipikal orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini Bu, ini ayatnya luar biasa. 3 sikap ini emang menjalar kemana-mana nanti. Al-ibrah laisa an tuhibba, kata para ulama ya Bu ya. Wa innama an tuhabba. Bedanya, tuhibba itu artinya mencintai. Bahasa Arab Bu, kalau beda patah sama kasrah aja itu bisa berubah artinya. Tuhibba, ana uhibbuk, saya cinta sama kamu. Tapi belum tentu dia uhabbaki, belum tentu dia mencintai saya. Karena ada yang bertepuk sebelah tangan. Begitupun dengan Allah. Kata para ulama, parameternya itu bukan mencintai, tapi dicintai. Kenapa? Nih, filosofisnya Bu ya. Dicintai itu sesuatu yang sangat berharga. Dia lebih berharga daripada mencintai. Kenapa? Karena contoh, saya dicintai sama Mama Dimas, saya dicintai sama jamaah Masjid Taklim. Itu filosofisnya, kenapa kita dicintai sama orang lain? Otomatis karena kita berbuat sesuatu yang mencintai mereka. Tapi kalau kita mengklaim saya cinta sama jamaah, belum tentu jamaah cinta sama saya. Kenapa? Tidak sesuai kata-kata cinta saya dengan pernyataan cinta tadi. Bisa dipahami nggak Bu? Insya Allah. Ya, Ibu dicintai sama seorang manusia aja sebenarnya luar biasa Ibu. Contoh suami aja mencintai kita. Ini luar biasa. Itu suara filosofisnya kenapa kita dicintai orang. Berarti ada sesuatu feedback yang kita berikan kepada orang lain yang membuat orang lain itu cinta dengan kita. Begitupun dengan Allah. Maka kata Allah, belum tentu aku cinta dengan kau, tapi kalau kamu bisa mampu melakukan ini semua, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Ya Allah, aku mengklaim cinta sama engkau ya Allah, tapi engkau cinta enggak dengan aku. Maka di dalam doa kita mohon sama Allah, ya Allah, dekatkan aku dengan engkau. Ya Allah, izinkan engkau dekat dengan hamba. Ya Allah, jadikan engkau sayang dengan hamba. Ya Allah, jadikan engkau cinta dengan hamba. Diminta itu Bu tiap waktu. Jangan cuma ya Allah, murahkan rezeki hamba ya Allah, jadikan anak sabar. Ya Allah, suami hamba, ya Allah, apa yang keliru ya Allah. Kalau ini udah akan dicukupkan semua sama Allah. Kalau Allah udah cinta, minta cinta Allah. Ya Allah, jadikan hamba jadi orang-orang yang engkau dekatkan. Bukan yang kita mendekatkan kepada Allah, tapi yang engkau dekatkan. Beda nggak Bu bahasa Indonesia ya? Kita sudah belajar bahasa Indonesia ya. Yang engkau dekatkan artinya Allah sendiri yang mendekati kepada kita. Bukan ya Allah, jadikan hamba itu dekat sama engkau ya Allah. Iya kata Allah, kamu udah dekat, sekarang aja udah lagi minta. Tapi apakah aku dekat dengan engkau? Belum tentu. Jadi mintanya ya Allah, jadikan hamba orang yang engkau dekatkan. Gitu Bu ya. Bahasa Indonesia itu penting Bu belajar. Jangan sampai salah-salah kata ya. Bisa begitu ya. Nah itu. Lanjut ke ayat selanjutnya. Udah itu ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahisatan. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan fahisah. Siapa Bu yang disindir oleh Allah di ayat ini? Orang maksiat apa orang yang taat? Maksiat.
Berarti belum mengerti ayat ini yang disindir oleh Allah. Wa idza fa'alu fahisatan, dan apabila merekanya kembali kepada orang yang takwa tadi. Nah, yang ini masih serangkaian ayatnya ini. Iya, 134 Bu. Dan apabila orang yang bertakwa tadi, orang yang beriman tadi, orang yang baik tadi melakukan fahisah. Fahisah itu dosa besar. Apa Bu fahisah? Inna syaitan ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Setan itu nyuruh dosa-dosa fahsya, dosa kelamin, berzina, nyeleweng tanpa syariat Islam, pacaran yang nyeleweng dari syariat Islam. Loh, kok orang yang takwa tadi bisa tergelincir? Kata Allah, bisa aja, namanya manusia, bisa tergelincir Bu. Kenapa suami saya ngerti agama melakukan itu? Kata Allah, lah bisa, ini ayatnya. Kata suaminya, kenapa istri saya melakukan itu? Padahal dia ngaji di Anubala. Bisa saja. Nggak ada peluang tertutup, peluang masih terbuka untuk berbuat maksiat kita kepada Allah. Wa idza fa'alu fahisyah. Astagfirullahaladzim. Oh, berarti masih ada peluang. Masih Bu, hati-hati. Minta sama Allah selalu dijaga. Jangan nyalain setan mulu Bu Zainab. Kita murni. Maaf setan. Jangan minta maaf. Tapi udah ngakuin. Tapi kalau dia dari diri kita akan lebih mawas loh Bu. Ya. Lanjut ya. Bagus tuh Bu Zainab. Jadi kalau mereka yang bertakwa itu melakukan fahisyah pada zaman Rasulullah apa dicontohin loh, ada orang mukminah Bu, orang yang dekat sama Allah, cinta sama Rasulullah, terjerumus dalam perzinahan. Namanya siapa? Ada yang tahu? Juhainah yang ketika dia hamil, ya Rasulullah, rajam saya. Orang yang menyerahkan dirinya ingin dirajam, keimanannya seperti apa Bu? Tinggi. Malah mungkin orang yang beriman zaman sekarang, ketika dia hamil, ya udahlah aku tobat aja. Tapi kalau yang datang kepada penguasa, bunuh saya, rajam saya sesuai dengan hukum Allah, tinggi nggak itu keimanannya Bu? Tinggi itu, luar biasa. Cuma dia terjerumus. Kemudian apa? Ya, jadi orang yang berbuat jahat, al-zalamu anfusahum. Tapi ini mudah-mudahan enggak ya, kita yang jauh ya dari ini fahisama ya Bu. Tapi kalaupun terjadi, jangan suka begini. Kenapa ya dia begitu? Padahal kalau kita sudah mempelajari ayat ini, kita tidak akan berbicara padahal, nggak bisa. Oh, dia sedang dapat musibah ujian dari Allah. Nanti ada doanya Bu, supaya kita tidak masuk ke situ, tapi tidak menjustik, tidak mengklaim yang buruk kepada orang takwa tadi ketika dia terjerumus. Jangan mengklaim, kenapa ya dia begitu? Padahal kita sama-sama pengajian. Kok dia pacaran lagi padahal dia punya suami? Kasihan amat gitu kan. Oh, dijelekin, ih itu orang jelek banget dan sebagainya. Kata Allah, itu bisa terjadi. Nanti ada sikap kita bagaimana, cara mensikapi yang selama ini kita salah mensikapinya, yang membuat Allah murka dengan kita. Dia itu orang takwa, cuma kebetulan aja dia terjerumus. Mungkin ketika kita masih membicarakan dia sudah tobat kepada Allah. Kalau orang bertakwa itu pasti bertobat. Tapi artinya tidak menutup kemungkinan siapapun itu pasti akan jatuh dalam dosa. Kullu bani Adam khata'in wa khairu khata'ina tawwabuna. Setiap bani Adam, mau dia ahli maksiat, mau dia ahli taat, mau dia orang takwa, mau dia bukan orang takwa, pasti terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Dan di antara yang terbaik bagi mereka hanya orang-orang yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah dan tidak akan mengulanginya lagi. Dia sudah dalam hatinya, saya tidak, ya Allah, saya tahu tadi saya salah ya Allah, gitu kan. Kata Allah, aku terima.
Dan salah satu pembeda orang yang masuk neraka dan orang yang masuk surga bukan karena kesalahannya. Ingat Bu, bukan karena kesalahannya. Si Anu masuk neraka, oh iya dia pezina. Si Anu masuk surga, oh iya dia ahli sholat, ahli tahajud. Bukan itu kata Allah. Karena dua-duanya pasti berbuat salah. Cuma yang satu mau bertaubat, mau istighfar kepada Allah, yang satu cuek, kagak mau bertaubat, tidak mau beristighfar, tidak mau mengakui kesalahannya. Santai aja gitu Bu. Itu bedanya orang yang ahli surga sama orang yang bukan ahli surga. Kenapa saya menyampaikan ini? Supaya kita hati-hati, nggak cuek dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Istighfar terus-terusan. Istighfar terus-terusan. Auzolamu anfusahum, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri. Kenapa dia menzolimi diri mereka sendiri? Karena sejatinya ya Bu ya, dipahami ini tentang kehidupan kita. Ini benar-benar bagi saya tuh menusuk dan luar biasa dalamnya ayat ini, yang 3 ayat ini berturut-turut. Karena inilah yang kita lakukan sehari-hari. Dia melakukan kezoliman terhadap dirinya sendiri. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh orang lain kepada diri kita, sejatinya itu karena kezoliman kita. Kita dizolimi nih Bu ya. Jangan kesana dulu deh. Terlalu dalam. Nanti akan saya ambil itu contoh itu. Tapi yang real aja dulu. Kata Allah, ketika seseorang melakukan kezoliman kepada orang lain, sejatinya yang lebih merusak itu, yang lebih dirusak itu bukan orang lain Bu, tapi dirinya sendiri. Contoh, ada orang maling ya. Maling uang orang, maling sendal orang, maling panci tetangga gitu ya. Kemudian dia mungkin gibahin tetangganya, gibahin saudaranya. Sebetulnya yang digibahin tadi atau yang difitnah tadi rusak namanya kan? Rusak nama dia gara-gara kita gibahin. Tapi sebetulnya kata Allah, auzalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim kepada dirinya. Ketika seorang bertakwa tadi jatuh dalam perbuatan dosa, gibahin orang lain, kata Allah, memfitnah orang lain, marah-marah sama suaminya, kan dirinya nih, sebetulnya dia sedang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Itu lebih besar daripada efek yang ditimbulkan kepada orang lain. Saya contohin, kita marah sama suami ya, yang marah-marah yang gak jelas lah. Kemudian kita gibahin saudara kita. Kata Allah, ketika engkau memulai menggibah, di situ Allah sudah mempersiapkan efek keburukan yang akan kau terima. Neraka yang sedang Allah persiapkan. Tapi bagi orang yang engkau zalimi, Allah sedang mempersiapkan pahala yang besar. Allah sedang mempersiapkan surga bagi orang yang engkau zalimi, gibahi, fitnahi, sakiti. Jadi sebetulnya yang berbuat zalim itu diri kita sendiri, dan yang akan merusak diri kita. Sekarang kalau ada orang yang berbuat zalim kepada kita, maka Imam Syafi'i mengatakan begini, ketika ada orang berbuat zalim kepadamu, apa ya kata-katanya? Ada doanya yang dia ngikutin apa yang dikatakan oleh, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Alhamdulillahillazi mimmattalahu bih. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga aku dari ujian dan musibah seperti itu. Karena itu akan merusak diri kita. Dia malah bilang, alhamdulillah ya Allah, bukan aku yang melakukan itu. Ya Allah, saya maafkan. Dapat ayat ini dua-duanya. Ya, memaafkan. Kemudian dia bersyukur, bukan saya yang berbuat zalim tadi. Ketika dirinya berbuat zalim, dia buru-buru minta ampun kepada Allah. Apa kalimat selanjutnya yang diajarkan Rasulullah? Wa faddalani katsirin mimman khalaqna tafdila.
dan telah melebihkan aku dari makhluk-makhluk yang dimuliakan. Jadi Bu, kalau lagi dimarahin orang, itu kita tuh sedang dimuliakan oleh Allah. Jangan balik marah, menyerang. Kita kan begitu biasanya. Ya Allah, Salah pinggang. sama. Itu para ulama dulu Bu, kalau dia dimarahi orang atau dihina orang, disakiti orang, ya Allah, alhamdulillah bukan aku yang sedang menyakiti mereka. Kemudian apa lagi? Ya Allah, alhamdulillah aku sedang diangkat derajatnya mereka yang sedang direndahkan. Coba indah Bu kalau begitu. Coba kita praktekkan dulu. Ayo. Kalau dimarahin nangis gimana? Bisa kita dimarahin terus kita nangis gitu. Kalau masih nangis berarti masih ada di sini. Tapi nggak apa, bertahap kan, bertahap, nggak usah langsung sekaligus soleh Bu. Nggak. Ini kan kita lagi belajar. Nanti Ibu lupa nih hari ini, nanti saya akan ulang besok nih. Gimana. Buat saya juga. Nah itu ya Bu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang sudah melakukan fahisah, kemudian dia menzolimi dirinya sendiri, zakarullah, mereka langsung ingat sama Allah. Orang bertakwa itu langsung ingat Bu. Ingatnya itu pertama, fastaghfaru, dia beristighfar. Ada satu lagi Bu. Nah, beristighfar dan beramal soleh. Istighfar itu ada satu pemahaman lagi, yaitu Allah akan mengobati penyakitnya dengan apa? Diobati penyakit orang yang bertakwa itu, orang yang beristighfar. Merasa bersalah. Itu ciri orang yang diobati itu merasa bersalah Bu. Ya Allah, tadi saya melakukan, ya Allah, ampuni. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Lagi sholat istighfar, lagi duduk istighfar, lagi malam dia bangun istighfar. Ya Allah, ada rasa bersalah. Itu artinya kita sedang diobati oleh Allah. Tapi kalau melakukan suatu perbuatan salah kita nggak ada rasa bersalah, itu berarti orang itu dibiarkan dalam kezalimannya. Itu akan merusak diri kita. Fastaghfaru lidzunubihim, mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa menutup dosa-dosa mereka, mengampuni dosa mereka, illallah, kecuali Allah. Walam yusirru, dan mereka tidak mengulanginya. Ya Allah, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang kemarin, ya Allah. Jadi ada penyesalan dan tidak akan mengulanginya lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu, dari pekerjaan-pekerjaan yang tadi itu zolim atau fahisah. Tapi tetap ada kemungkinan seorang bertakwa itu bakal terjerumus ke dalamnya. Tapi mereka beristighfar dan tidak akan melakukan apa yang mereka yang sudah dilakukan, wahum ya'lam, dan mereka mengerti apa yang sudah dia lakukan. Dia tahu gitu Bu, tadi saya salah, nggak boleh begitu. Berarti saya nggak boleh melakukan itu. Nah, sampai di sini karena kita mau ada kajian tahsin ya Bu ya, saya cukupkan. Semoga pertemuan pagi hari ini Allah berikan kemampuan kita untuk bisa melaksanakan ilmu yang sudah kita bisa terima menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita dikategorikan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Bukan hanya sekadar kita mencintai Allah, tapi ada yang lebih tinggi kedudukannya, kita dicintai, kita disayangi, kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila hadirnya wa ala kulli niyatin salihah, barakati al-Fatihah.